saya Muhammad Alvin Andrianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Psikologi Islam dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang spiritualitas di tempat kerja. Jadi, spiritualitas di tempat kerja menurut Asmos merupakan kehidupan batin yang membuat pekerjaan bermakna dan bermanfaat bagi pekerja sendiri dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Terus selanjutnya, ruang lingkup spiritualitas di tempat kerja. Ruang lingkup spiritualitas di tempat kerja dapat diasumsikan sebagai bentuk dari perilaku yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki motivasi dalam dirinya dan keinginan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan makna yang lebih besar untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan orang lain. Dan slide ketiga di sini saya ingin menjelaskan tentang dimensi spiritualitas kerja. Jadi ada 3 dimensi pada spiritualitas di tempat kerja, yaitu yang pertama, kehidupan batin. Kehidupan batin merupakan anggapan diri sendiri sebagai pribadi yang spiritual dan memiliki struktur-struktur dari dalam otak yang memberi kemampuan dasar untuk membentuk makna, nilai, dan keyakinan. Dan yang kedua, kerja yang bermakna. Apa sih kerja yang bermakna itu? Kerja yang bermakna merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sesuatu hal yang dianggap penting dalam kehidupan, memiliki kemampuan untuk merasakan makna terdalam dan tujuan dari pekerjaan seseorang itu sendiri. Dan yang ketiga, menjadi bagian dari komunitas. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari komunitas tersebut, pada level ini spiritualitas terdiri dari hubungan komunikasi dari emosional dan spiritual dalam sebuah tim. Yang selanjutnya, indikator spiritualitas di tempat kerja. Di indikator ini ada 3 indikator. Yang pertama, meaningful work. Di situ dijelaskan bahwa ketika seseorang merasa nyaman sehingga dapat menggunakan bakat dan talenta pribadinya, sehingga seseorang itu merasakan sebuah spirit yang dibangkitkan oleh pekerjaan dan merasa bahwa pekerjaan yang berhubungan itu penting dalam hidupnya. Melihat hubungan antara pekerjaan dengan hal-hal yang baik secara sosial, memahami makna belajar dan berkembang yang diberikan oleh pekerjaan, dan iklim membuat individu menyukai pekerjaannya. Dan yang kedua, sense of community. Sense of community itu yang pertama, merasakan adanya masa depan yang lebih baik bersama dengan rekan kerja. Yang kedua, merasa sebagai bagian dari komunitas itu sendiri dan percaya bahwa rekan kerja saling mendukung. Yang keempat, merasa bebas mengekspresikan pendapat dia dan merasa bahwa karyawan terhubung dengan tujuan bersama dalam pekerjaannya. Percaya bahwa satu sama lain saling peduli dan akan saling membantu sebagai keluarga. Yang ketiga itu adalah alignment with organizational values. Merupakan bagian dari ketika seseorang merasa sejalan dengan nilai-nilai sebuah organisasi, sehingga dia mengerti bahwa organisasinya peduli pada kaum yang kesusahan atau yang tertindas. Dan dia juga merasakan bahwa organisasinya memberi perhatian pada semua karyawannya
merasakan bahwa organisasinya memiliki hati murni yang tertuang dalam tujuan dan pengabdian organisasinya, merasa tergerak dengan tujuan-tujuan organisasi, merasa bahwa organisasi peduli terhadap kesehatan karyawannya dan keselamatan karyawannya, merasa terhubung dengan misi organisasi, merasa bahwa organisasi peduli pada kehidupan spiritual karyawannya. Dan slide selanjutnya merupakan unsur-unsur dalam spiritualitas di tempat kerja. Dia ada unsur transcendent yang merupakan unsur kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang luar biasa dari luar dirinya. Dan yang kedua adalah misi hidup. Misi hidup itu merupakan bagian dari unsur spiritualitas yang lain ketika ia memiliki misi atau tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga, kesakralan hidup individu. Kesakralan ini yang dimasukkan ketika seseorang mempunyai kemampuan spiritual untuk melihat kesakralan dalam semua hal hidup. Yang keempat, kebermaknaan dan tujuan dalam hidup merupakan unsur dari spiritualitas di mana individu mampu untuk memahami hakikat hidup dan tujuannya. Yang keempat merupakan nilai material. Ketika seseorang memiliki spiritualitas, mereka akan menyadari adanya sumber kebahagiaan seperti kepemilikan material. Yang kelima, altruisme merupakan spiritualitas ketika seseorang menyadari akan adanya tanggung jawab bersama dan dari masing-masing orang tersebut akan saling menjaga sesamanya. Faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 faktor yang menjadi pengaruh dari spiritualitas. Yang pertama merupakan hal yang utama, yaitu diri sendiri. Diri sendiri merupakan hal yang fundamental dalam eksplorasi atau penyelidikan spiritualitas. Yang kedua adalah sesama, merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling terhubung, karena manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dipandang oleh masyarakat di sekitarnya. Dan yang paling utama dan yang paling penting itu adalah Tuhan. Tuhan merupakan sebuah pemahaman atau keyakinan yang diyakini oleh seseorang sebagai pondasi dari kehidupannya, dan itu merupakan kerangka keagamaan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya dalam PPT singkat ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.